Selamat pagi. Hari ini tanggal 16 Februari 2021. Tidak terasa bibit bunga porang yang saya tanam sudah 1 bulan lebih. Saatnya sudah membersihkan gulma dan mengaplikasikan pupuk. Nah, ini yang tampak di video beberapa orang yang membantu saya untuk aplikasi pupuk pakai tongkat tuh gejrek, istilahnya bahasa Jawa. Nah, kondisinya saat ini tanaman porang saya sebulan ini sudah lumayan subur ya, maksudnya hampir 98% tuh hidup, tampak hijau semua, walaupun masih kecil-kecil. Namanya ini dari bibit bunga porang yang saya beli. Bibit cabutan pun itu agak hijau juga, ada yang memang ada yang mati. Nah, ini yang bibitnya agak kecil-kecil di sini. Oke, ini lebih kurang tampak tanaman porang saya per hari ini. Nah, saya akan membahas tentang kenapa lahan ini hampir seluruhnya, ya saya anggap seluruhnya ditanam bibit bunga porang. Pasti ada alasannya. Satu, menurut saya ya, ini satu, modal lebih ringan. Dua, kondisi lahan. Tiga, menurut referensi di YouTube yang pernah saya tonton, biji bunga porang itu dalam semusim bisa menghasilkan 6 on sampai 7 on, bahkan ada yang sampai 1 kilo. Itu alasan utama saya kenapa menanam biji bunga porang dalam polybag. Penjelasannya sebagai berikut. Yang modal lebih ringan, satu, untuk memenuhi lahan seluas 7.000 meter persegi, jadi 3/4 hektar, diperkirakan membutuhkan sekitar 20.000 biji bibit porang, entah itu kata, umbi mini, atau biji bunga porang. Saya pernah nonton penjelasan di channel YouTube Mas Paidi Porang bahwa dalam 1 hektar 1.000 meter persegi dibutuhkan sekitar 40.000 biji kata. Di situ ada perhitungannya. Sedangkan untuk saya, kalau membeli kata dengan isi 150 biji per kilo, saya membutuhkan 133 kilo lebih kurang, atau 150 kilo. Bila saya anggap lahan saya membutuhkan 150 kilo bibit kata, diumpamakan 300.000 per kilo, saya harus keluar modal sekitar 45 juta. Nah, sesuai kemampuan saya, terus terang saya tidak sanggup untuk langsung mengeluarkan uang sebanyak itu, karena saya membutuhkan untuk perputaran bisnis saya yang lain. Terus kenapa saya memilih bibit biji bunga porang? Karena untuk 20.000 biji saya butuh sekitar 5 kilo bibit biji bunga porang. Karena 1 kilonya isi 6.000 biji, lebih kurang 6.000 biji.
Untuk itu saya butuh sekitar 5 kilo. Saat itu harga biji bunga porang 1 kilonya 1 juta. Jadi kalau beli 5 kilo butuh modal 5 juta saja. Nah, lalu kebutuhan untuk menanam biji bunga porang ini harus ditanam di polybag atau disemai di dalam polybag. Untuk biaya-biaya menanam di polybag, beli media tanam, bayar pekerja, beli pupuk, beli polybagnya, terus biaya angkut ke lahan, itu saya hitung sekitar lebih kurang 20 juta. Itu pun tidak langsung keluar uang langsung 20 juta. Karena 20 juta ini kan bertahap. Saya mulai tanam dimulai bulan Agustus 2020. Itu menanam Agustus 2020. Nah, saya menanam di polybag itu memakan waktu hampir 2 bulan. Jadi Agustus September itu bayarnya ya tidak langsung 20, karena pekerja itu kan tidak langsung dibayar sekaligus, bertahap. Beli pupuk pun tidak langsung sekaligus, atau media tanam tidak sekaligus. Kalau habis baru beli lagi. Bayar pekerja, kalau pas kerja, kalau media tanamnya habis, jadi diliburkan dulu, dilanjutkan lagi kalau media tanamnya sudah datang. Atau pupuk kandangnya kehabisan. Nah, libur, beberapa orang diliburkan. Nah, itu tidak langsung. Semuanya makan waktu sekitar 4 bulan. Tanamnya di bulan Agustus 2020. Tanam di polybag maksudnya. Terus diangkut ke lahan, ditanam di akhir Desember 2020. Sudah saya upload semua, mengangkut bibit biji bunga porang polybag, terus awal tanam, akhir tanam, sampai pemupukan awal. Semua itu ada di channel YouTube saya. Saya dibuat dokumentasi. Kalau umpama beli katak yang 150 kilo keluar biaya sekitar 45 juta. Nah, ini saya hitung hanya habisnya sekitar 20 sampai 25 juta. Berarti irit sekitar 20 juta rupiah. Dan bibit itu pun karena saya anggap 50.000 itu kebanyakan, sebagian saya tanam di lahan saya yang lain, sebagian ada yang tidak tumbuh, dan sebagian juga tumbuhnya terlambat karena proses penanamannya, teknisnya ada yang keliru, yaitu yang pasang rak. Bisa juga ditonton di channel YouTube saya yang sebelumnya. Di rak itu yang bagian bawah tidak tumbuh karena tidak ada sinar matahari. Sebagian biji bunga porang saya langsung semai di lahan tanpa polybag untuk percobaan. Juga ada yang ditanam pakai mulsa, karena saya anggap bibitnya lebih. Kalau 5 kilo dengan rata-rata 1 kilonya 6.000 biji, berarti ada 30.000.
lahan saya yang 7.000 meter persegi ini membutuhkan sekitar 20.000. Berarti ada lebih 10.000. Pertimbangan saya karena lebih, makanya saya semai langsung ke lahan saya yang lain. Itu kenapa ya akhirnya ternyata lahan saya ini malah kekurangan bibit bunga porang. Karena teknis penanamannya ada yang pakai gulutan, ada yang tidak. Nah, yang pakai gulutan itu tidak terlalu banyak bibitnya. Kalau yang tidak pakai gulutan itu jaraknya 50-30. Jadi hemat lahannya seperti yang barusan. Nah, seperti ini tanpa gulutan, jadi agak rapat jadinya. Kenapa kok bibit bunga porang saya kurang? Karena yaitu saya sebagian disemai di lahan yang lain. Nah, itu alasan yang pertama saya, karena modal yang kurang atau minim saya menanam bibit bunga porang hampir seluruh lahan ini, kecuali yang jauh di sana, yang di belakang itu tanam bibit cabutan beli dari tetangga. Alasan kedua, kondisi lahan. Lahan saya ini berpasir, agak berpasir, dan sebelum-sebelumnya saya pernah tanam pepaya, tanam kacang, tanam terong, tanam pohon sengon. Itu sebagian lahan ada yang tanaman saya itu banyak yang mati. Karena di dalam tanah ini ada hama gayas atau bahasa di situ embuk ya, yang ulat dalam tanah. Itu yang menyebabkan tanaman porang saya, pepaya, jeruk, singkong juga pernah. Itu hasilnya tidak ada, yang singkong tuh dimakan buahnya. Nah, karena alasan singkong ini buahnya dimakan habis sama gayas, itulah kenapa saya mempertimbangkan untuk menanam pakai polybag. Alasannya kenapa? Yaitu tadi, kalau saya tanam langsung kata di lahan ini, nanti begitu keluar akarnya, begitu ditanam kan akarnya bertahap, tidak langsung keluar panjang. Nah, waktu keluar umpama hama gayanya sudah ada, berarti akarnya habis dimakan. Nah, bagaimana bisa tumbuh orang itu, katanya bisa bertunas, atau tunasnya bisa juga dimakan. Pertimbangan saya di sana. Kalau nanam kata atau umbi, khawatirnya dimakan oleh gayas. Terus kenapa kau pilih tanam di polybag? Yaitu kalau pertimbangan saya, kalau di polybag, disemai di polybag, akar-akarnya kan sudah keluar dan akan tumbuh memenuhi dalam polybag itu. Umpama nanti dipindah ke lahan, porang itu kan sudah tumbuh, akarnya sudah banyak. Nah, umpama ada hama gayas, makan, ya saya cuma perkiraan aja, kalau dimakan nggak mungkin langsung habis. Karena akar porang itu kan banyak akar serabutnya. Dimakan sebagian sebelah kanan, sebelah kiri, atau kalau utara, selatan, timur, barat, yang dimakan sebelah timur.
Mungkin yang di barat tidak dimakan, atau yang di selatan utara tidak dimakan. Berarti porang ini tetap hidup. Itu pertimbangan saya. Jadi makan nanam pakai polybag itu tujuannya seperti itu. Itulah alasan kedua saya memilih tanam bibit bunga porang, karena lahan saya ada hama gayasnya. Sedang alasan ketiga, bibit biji bunga porang itu sesuai yang sudah saya pernah lihat di YouTube, channel YouTube, saya lupa dan channelnya siapa. Dalam satu musim bisa 6 on, 7 on, bahkan ada yang 1 kilo. Nah, karena saya kan di sini baru mencoba, ini juga lahan ada hama yang seperti saya sebutkan. Saya belum tahu perkembangan biji bunga porang atau bibit bunga porang ini seperti apa. Yang penting saya berani memulai mencobanya untuk menanam di lahan ini. Umpama nanti tidak sesuai dengan yang saya tonton di channel YouTube, bisa 6 on, 7 on sampai 1 kilo. Menurut saya yang paling penting tanaman porang saya ini hidup hampir 100% pun saya sudah senang. Karena gayas itu tidak tidak memakan tanaman porang saya. Tentunya saya sudah antisipasi sebelumnya sesuai yang pernah saya upload di YouTube, cara menanam bibit bunga porang polybag saya ada semua di YouTube saya, di channel saya maksudnya. Itulah alasan saya menanam porang, maksudnya alasan saya menanam dengan bibit biji bunga porang dalam polybag. Alasan utama yang membuat saya menanam bibit bunga porang itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya satu, kenapa saya menanam di lahan saya seluas ini, hanya menanam dari bibit bunga porang. Walaupun ada sebagian saya beli di tetangga nanam cabutan karena pertimbangan lahan kosong, bahkan sebagian ditanam kacang. Itu yang di depan itu ditanam kacang untuk mengisi kekosongan lahan saya. Dan bahkan kacang ini sudah dimakan, sebagian dimakan gayas. Nah, ini kacangnya. Demikian sharing saya hari ini. Kenapa saya menanam biji bunga porang di lahan saya yang hampir 7.000 meter persegi. Bagi teman-teman atau pemula yang ingin menanam porang di lahannya, disesuaikan dengan kondisi lahan dan kemampuan keuangan, serta tinggal memilih apa yang akan ditanam dari bibit bunga, bibit katak, atau bibit umbi. Yang umbi pun bisa dipilih, bisa mau yang kecil atau yang besar. Yang kecil tuh bisa 1 kilo isi 15, isi 10, atau isi 2 atau 3. Makin besar umbi yang ditanam akan makin besar, makin cepat besarnya, dan panennya cuma semusim aja. Itu
yang saya bisa memberi masukan kepada teman-teman semua.